Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Mahad Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal, Ustadz Junaidi Abdillah Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Insan Mulia, kepada Ustadz Bustani Abu Amar. Yang saya hormati para asatizah dan karyawan tata usaha Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam An-Nawawi Tegal. Yang saya banggakan seluruh santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya berupa nikmat iman dan Islam serta kecintaan pada Al-Quran, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat di acara pembekalan praliburan Idul Fitri 1442 Hijriah. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan urutan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, penutup. Mari kita mulai kegiatan ini dengan dibuka membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara inti, yaitu terkait dengan penyampaian materi pembekalan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Rojudin. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa bertemu, bertatap muka ya, sebelum kepulangan antum sekalian. Dan merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mampu melewati hari-hari yang telah lalu ya. Hari-hari yang telah kita lalui di pondok pesantren ini tentunya akan menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil manfaatnya, dan barang siapa yang tidak bisa mengambil dari apa yang telah dilakukan sebelumnya ya, berupa manfaat, maka sungguh dia akan merugi. Karena antum sebelumnya di sini ya, sebelum hari ini tiba, antum sudah murojaah Al-Quran ya, ujian tahfidz, belum lagi
yang kelas 6 ya, ujian tertulis. Kemudian juga yang lainnya ya, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ini tentunya itu akan menjadi manfaat tersendiri bagi antum nantinya ketika liburan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan pada semuanya ya, baik pada seluruh asatidzah dan juga seluruh santri yang telah membantu ya terlaksananya acara pembekalan pra liburan Idul Fitri ya, pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 April 2021, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa dilaksanakan dan juga bantuan dari antum sekalian ya, merupakan sebuah momen yang ditunggu-tunggu bagi para tulab ya, para santri, yaitu momen liburan. Sampai-sampai ketika ujian baru mau dilaksanakan, ujian baru dikabarkan waktunya sekian, tanggal sekian sampai sekian, yang ditanyakan bukan ujiannya tapi liburnya kapan, Ustaz? Iya. Yang ditanya liburnya kapan, bukan yang ditanya ujiannya kapan, terus bagaimana caranya, itu tidak. Itu kebanyakan yang terjadi di tulab ya, para talibul ilmi di sini ya. Karena liburan bagi antum itu sangatlah memuaskan, sangatlah mengenakkan ya, namanya juga libur. Berarti seolah-olah apa yang telah dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang ada itu nanti dikurangi ya. Gak ada lagi setor Al-Quran sama Ustadz ya, gak ada lagi yang namanya digedor-gedor harus bangun jam sekian ya, gak ada lagi nanti kegiatan kumpul bersama Osman 1, 2, kalau nggak kumpul push up ya, liburan ya. Itu yang ada di benak ya kebanyakan para santri seperti itu ya. Tapi perlu diketahui ya ikhwan ya, yang namanya liburan ya itu bukan berarti semuanya libur ya. Aktivitas antum yang ada di pondok pesantren ini, yang di sini sudah belajar baik di kelas, di kajian ilmiah di masjid, ataupun di halakoh-halakoh ya, halakoh tahfidz, tentunya santri yang cerdas itu bisa mengambil faedahnya, bisa mengambil manfaatnya ya. Di halakoh tahfidz dia semakin semangat untuk menghafal Al-Quran. Di kajian ba'da zuhur ya, atau kajian yang lain, dia bisa mengambil faedah, oh ternyata ada tambahan ilmu selain di kelas. Ini bagi yang tidak ngantuk ketika kajian berlangsung. Kalau yang ngantuk berarti apa? Lewat ya. Ketika di kelas juga ya disampaikan materi oleh asatidzah ya, antum juga bisa mengambil manfaat. Oh iya ternyata hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Sehingga antum bisa mengambil manfaat dari pertemuan-pertemuan dengan asatidzah sekalian. Dan itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan bagi kami kepada kalian ya. Perjumpaan kita ya di pondok pesantren adalah perjumpaan yang memang atas takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana kalau
kita itu bisa mengambil manfaat darinya, ya, itu sangat luar biasa. Kemudian yang akan kami sampaikan juga, ya, berkaitan dengan liburan nanti, ya, insya Allah dimulai dari tanggal hari ini, ya, 29 April 2021 sampai insya Allah tanggal 26 Mei 2021. Berarti berapa hari? Yang matematikanya dapat 10. Hmm? 28 ya. 28 libur di rumah, ya. Bukan berarti libur semuanya sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang harus antum perhatikan di masa liburan ini. Makanya kami sengaja membuat lembar controlling di rumah, ya, yang terdiri dari kegiatan harian, kemudian sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian juga setoran murojaah hafalan Al-Quran, ya. Fungsinya apa sih? Ribet sekali, ya. Ada yang mengatakan seperti anak TK, ya. Tidak seperti itu. Ini adalah bukti, ya, kami sangat perhatian kepada antum dan juga, ya, sebagai sarana, ya, sarana untuk apa? Mencurahkan kemampuan antum selama di pondok kepada orang tua, ya, baik itu kemandiriannya, sholatnya, dan hafalan Al-Qur'annya, ya, ini akan sangat membantu. Makanya nanti tetap diisi dan dikumpulkan ketika berangkat, disampaikan ke wali kelas, ya. Dan ini nanti insya Allah akan jadi nilai plus, ya, nilai reward bagi antum sekalian, ya. Ketentuannya sudah ada di sini, ya, antum tinggal mengisi. Tentunya ini akan sangat bermanfaat, ya. Bisa jadi orang tua antum selama ini di rumah, ya, tidak tahu karena sudah berpisah, sudah 1 semester, ya, bacaan Al-Qur'annya seperti apa sih anak saya. Dengan adanya lembar ini, ya, setiap hari setor, antum akan membaca Al-Quran di hadapan abi sama umi antum, ya. Hafalan Al-Qurannya, oh ternyata anak saya pinter, ya, hafalannya bagus, bacaannya sudah mulai bagus. Dulu waktu baru masuk pondok masih apa, terbata-bata, sekarang sudah lancar, bahkan sudah ada hafalan Al-Qur'annya, Masya Allah, ya, ini luar biasa. Abi sama umi antum akan senang. Kemudian juga di rumah nanti, ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan berulang-ulang, ya, apa saja yang didapat di pondok berupa kebaikan-kebaikan ilmu, ya, itu diamalkan juga di rumah, ya. Kemandirian di pondok diamalkan juga di rumah. Ilmu yang sudah didapat dipraktekkan, ya, tidak hanya sebagai wawasan di otak saja. Kemudian di rumah juga, ya, kemandirian antum di pondok, mencuci sendiri, ya, makan sendiri, ya, antri, sabar, nunggu, bergiliran, ini juga dipraktekkan di rumah, sabar, mandiri, ya. Jangan seolah-olah libur semuanya minta dilayani seperti seorang raja, ya. Bu, makan bu, ya, bu makan, ya, lapar. Naudzubillah, jangan seperti itu. Santri Imam Nawawi ciri khasnya bukan seperti itu. Santri Imam Nawawi itu ciri khasnya mandiri, ya. Dia berakhlakul karimah, ya.
menunjukkan kepada orang tua akhlakul karimah, ya, mempraktekkan ilmunya. Kemudian juga ya, yang terakhir ya, untuk pergaulan ya di rumah nanti banyak teman-teman itu hati-hati ya, berhati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan teman yang buruk, karena bisa jadi antum di sini baik ya, setelah bertemu dengan teman akhirnya terpengaruh menjadi tidak baik. Ini sangat tidak kami inginkan ya. Justru antum harus bisa mewarnai mereka. Ketika mereka tidak sholat, antum ajak sholat. Ketika mereka masih ya suka bermain-main ya, coba antum ajari mereka membaca Al-Quran ya. Masya Allah, ini pahala bagi antum. Nah, kemudian untuk teknis kepulangan sudah kami jelaskan ya. Nanti pengecekan baik asrama, almari harus tertutup rapi ya. Kemudian nanti ada checklist tanda tangan, semuanya rapi ya. Ketika pulang juga ya, pakaiannya yang bagus ya, ala santri, tidak seperti orang yang mau bermain ya, hanya celana jeans, pakai kaos ya, tidak seperti itu. Wajib menggunakan busana ala santri, berpeci ya, pakai koko yang rapi, yang bagus ya. Kemudian juga hal-hal yang lain nanti diselesaikan ya dengan Ustadz Rian ya, sebagai syarat terakhir nanti kepulangan, pengecekan ya. Kami akhiri mengingat beliau Al-Ustadz Junaidi hafizahullah ta'ala sudah hadir di hadapan kita. Wa akhiru ta'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Rajudin yang telah menyampaikan pengingat dan nasihat kepada para santri. Kemudian untuk selanjutnya ini penyampaian dari Ustadz Junaidi Abdillah hafizahullah ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, jalla 'anil ashbah wan nadha'ir wa taqaddasa 'anil andad wal addad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, safiyyuhu wa khaliluh wa khairatun min khalqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para asatidzah Pondok Pesantren Imam Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, santri-santri Pondok Pesantren Imam Nawawi yang kami cintai, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di waktu duha ini untuk menyampaikan pembekalan sebelum nanti para santri sekalian liburan di rumah masing-masing. Semuanya sudah siap? Kayaknya ada yang betah di pondok ini. Ada yang siap jaga di pondok? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti ikut sama kakak kelas. Karena kakak kelas yang kelas 6 tentunya nanti ada program tazwid ad-du'a wal muallimin, pembekalan untuk dai dan guru. Karena kalian
nanti begitu sampai kelas 6 berarti disiapkan untuk menjadi dai, disiapkan untuk menjadi guru. Sebelum kalian liburan di rumah, atau mungkin yang libur di tempat kakek neneknya, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan, dan ini mohon perhatian khusus ya. Yang pertama berkaitan dengan masalah birrul walidain. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat Abu Hurairah dan lainnya, mereka sangat senang sekali dengan birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak ingin ada waktu yang terbuang, justru ingin selalu membantu orang tua. Apalagi kalian hari-harinya di pondok, otomatis satu semester belum bisa banyak berbakti kepada kedua orang tua. Paling di pondok hanya bisa mendoakan sebagai bukti birrul walidainnya. Paling di pondok dengan belajar yang sungguh-sungguh sehingga tidak membuat sedih orang tua. Di pondok tidak melanggar sehingga tidak membuat orang tua gelisah ya. Tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan di rumah ya, baik itu nyapu, ngepel, bersihkan kaca, bereskan rumah dan lain-lain sebagainya, ini belum dilakukan dalam satu semester ini. Maka kepulangannya antum semua ke rumah, tadi sudah diingatkan oleh Ustadz Siraj, jangan menjadi raja, jangan ingin selalu dilayani. Justru kalian sebaliknya, kesempatan liburan ini harus menjadikan orang-orang tua kalian yang patut untuk dilayani. Abi Umi lagi duduk, Abi Umi mau saya bikinkan teh, bikinkan teh. Mendekati masa berbuka, Abi Umi duduk saja, biar saya yang menyiapkan teh, menyiapkan buah-buahan, menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Disiapkan, tempatnya dirapikan, ya, disiapkan sehingga orang tua senang. Masya Allah, anak saya setelah di pondok Imam Nawawi perkembangannya luar biasa. Siap? Ini banyak yang ketawa ini. Jangan-jangan nggak siap. Kalau nggak siap nggak boleh pulang. Hah? Mau nggak pulang? Ya. Jangan-jangan di sini bilang siap supaya diizinkan pulang. Ya. Kalau nggak siap melayani orang tua, jangan pulang. Ini saran Ustadz. Jadi ke rumah nanti banyak melayani orang tua. Orang tua yang lagi repot masak, nih saya belum bisa masak, ajarin masak. Walaupun ngiris bawang, ngiris cabai, latihan ya, latihan. Pasar, jangan ibu terus, jangan umi terus yang pasar, nih biar saya yang pasar. Justru kalau kalian kenal pasar, belanja sayur, belanja bumbu, nanti luar biasa. Kalau sudah bisa tahu pasar, ke depan kalian bisa banyak berdagang insya Allah ya. Orang pengen jadi pengusaha, nantinya pengen punya usaha, pasar aja nggak kenal. Yang jual mengkring di mana? Yang jual cabai di mana? Masih tanya. Harus tahu antum ya. Biarkan ibu di rumah santai, pulang-pulang, Bu, ini belanjaan sudah, apalagi yang kurang. Terus dikasih tantangan demikian. Siap apa enggak? Malu Ustaz, masa sama ibu-ibu. Nah, Imam Nawawi santrinya enggak demikian. Harus mandiri, bisa membantu sama orang tua ya. Ustaz dulu waktu SD nih, kalau SD dari SD kelas 1 saya pernah lakukan demikian ya. Jadi kalau libur Ustaz yang belanja,
Ustadz yang belanja. Akhirnya ketika liburan bisa jualan. Tapi ini kan Ramadan, antum jangan mikir jualan Ramadan ya. Syukur-syukur pulang i'tikaf. Ada yang siap i'tikaf di masjid dekat rumah? Siapa coba? Ibadah lumayan ya. I'tikaf di masjid dekat rumah. Minta izin sama orang tua, abi umi, ini akhir Ramadan, eman-eman. Kesempatan banyak untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk ibadah. Nabi SAW saja banyak ibadah di akhir Ramadan, padahal beliau pimpinan negara, pimpinan keluarga yang istrinya bukan satu, hajatnya banyak, yang diurus banyak. Apalagi kalian, usia kalian tentu harus bisa ya. Nanti kalau masalah pengen dengan orang tua, banyak berkumpul setelah lebaran lah. Ini siapa yang mau i'tikaf Ramadan ini? Nggak ada. Eman-eman. Kana Nabi SAW ya'takif. Nabi SAW selama hidupnya beliau beriktikaf. Siapa yang i'tikaf? Nggak ada. Rugi sekali. Rugi sekali. Kalau cuma pengen makan enak, nanti kan tetap ibu bisa ngirimin ke masjid. Makan khusus, sahur khusus ya, sambil menghatamkan Al-Quran. Siapa yang sudah hatam Al-Quran? Siapa yang sudah tilawatan, hanya baca saja? Siapa yang sudah? Allahul Musta'an. Ini nanti harus banyak ya. Kalau antum sekarang belum hatam, bisa perbanyak baca Al-Quran. 10 hari bisa 3 kali hatam, insya Allah. Kalau antum mau per 3 hari bisa hatam sekali. Itu akal yang paling sedikit untuk menghatamkan Al-Quran. Paling cepat. Kalau lebih cepat lagi ya, kalau tidak biasa, biasanya akan banyak keliruannya ya. Jadi Ramadan ini jangan hanya pengen di rumah. Ada masjid dekat rumah, banyak i'tikaf di sana. Syukur-syukur kalian ngajak abi, ngajak umi untuk i'tikaf bareng. Luar biasa ya. Jadi Ramadan ini surga yang indah sebelum nanti surga di akhirat. Kalau belum ada rencana, dari sekarang direncanakan supaya bisa i'tikaf di masjid terdekat rumah, sehingga kalau butuh apa-apa dekat, enak. Atau bareng dengan orang tua, ini juga lebih baik lagi ya. Yang belum punya niat, silahkan dari sekarang disiapkan. Nanti pulang-pulang laporan, abi umi saya mau i'tikaf. Siapa apa enggak? Siap, ini baru niat sekarang supaya diizinkan pulang. Bahaya kalau seperti ini ya. Diluruskan niatnya supaya bisa qiyamul lail di masjid jam 2, jam 1 bangun, menghidupkan malam Ramadan. Kemudian pesan selanjutnya, tadi sudah disinggung tentang pergaulan. Kalian tentu pulang ketemu teman-teman lama, teman-teman SD, teman-teman SMP, harus berani memilih. Harus apa? Berani memilih teman. Kalau tidak berani memilih teman, tidak siap untuk digunjing teman, ini antum bukan laki-laki. Laki-laki harus berani siap memilih teman yang memberi manfaat. Gak apa-apa dibilang sombong ya. Kalau memang yang ngomong ini teman yang tidak baik, gak apa-apa dibilang anak pondokan atau anak rumahan. Lebih baik seperti itu daripada diajak teman yang tidak baik ya. Semua orang pasti akan diomong. Semua orang pasti akan diomong. Jangan sampai kalian baru diomong sama teman lama, wah sekarang nggak kayak dulu, kemudian sudah nggak enak ya. Semua orang itu pasti diomong. Nabi diomong apa tidak? Diomong apa enggak?
Dia ngomong, wah ini Muhammad ini nggak bawa ajaran sesat, Muhammad ini gila. Dia omong apa enggak? Dia omong. Ya. Allah diomong apa tidak? Allah dicibir apa enggak? Dicibir. Siapa yang mencibir? Orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, Allah itu pelit. Ya. Diomong sama orang Yahudi. Jadi kita dari manusia jangan khawatir kalau diomong orang. Yang penting kita nggak salah. Yang penting kita melakukan yang terbaik untuk akhirat kita. Jangan khawatir diomong sama teman-teman yang buruk. Jangan khawatir. Harus berani mengambil teman yang baik. Itulah yang kita dekati, yang selalu motivasi kita untuk ibadah, beramal soleh, yang baik-baik. Teman-teman inilah yang kita dekati supaya kita juga semakin istiqomah. Dan sudah banyak Ustaz sampaikan dalam ceramah-ceramah sebelumnya, kultum dan lain sebagainya, berkaitan dengan teman yang terbagi menjadi 3 orang, 3 macam. Baik. Kemudian yang ketiga, mengingat kalian nanti sepulang liburan datang ke pondok, tidak lama lagi ujian akhir semester, ya. Jadi pulang ini sebisa mungkin bawa buku, meringkas sambil itikaf, meringkas sambil di rumah meringkas, membaca murojaah, sehingga nanti sampai ke sini yang lain sibuk, antum sudah punya banyak persiapan untuk ujian, tinggal murojaah sedikit, ya. Sudah ada gambaran apa saja pelajaran yang sudah diberikan oleh Ustadz, sehingga nanti ujian sudah siap betul bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, otomatis nanti masuk datang ketika pertama kali datang ke pondok, malasnya bukan main. Habis lebaran, ya, ingat-ingat di rumah kemarin diajak sama Abi Umi ke warung sate, masak ini masak itu, malas, ya. Padahal waktunya hanya 5 atau 6 hari sampai dengan ujian lisan. Begitu masuk sudah langsung strength, butuh juhud, butuh kerja keras untuk belajar. Nah, supaya tidak seperti itu, dari sekarang dicicil belajarnya, diringkas, mana dalilnya, masalahnya apa, ya, dalilnya mana, hadis sahih atau tidak, kalau ada perinciannya apa saja. Jadi nanti begitu masuk, kalian sudah punya kesiapan besar untuk bisa mengikuti ujian dengan baik. Semoga antum semua bisa sukses lulus dari ujian yang nanti akan diselenggarakan. Amin. Yang keempat, barang-barang yang sudah dititipkan oleh orang tua jangan dibiarkan tercecer. Sebelum pulang pastikan semua barang-barang apapun masuk lemari. Nggak ada barang antum yang di luar, hatta misalnya spray atau meja halakoh, masukkan kalau bisa ke dalam lemari. Tidak ada yang di luar, tidak ada yang di luar. Itu sebagai amanat dari orang tua. Apapun pula barang-barangnya masukkan ke lemari, semua dikunci, ya. Nunggu sebentar Abi Umi di luar gak apa-apa, tapi terkunci dengan baik, karena itu bagian dari amanat yang harus antum pegang, harus antum jaga. Kalau antum bisa menjaga amanat yang sekecil yang di lemari, yang ada di lemari, ke depan kalau antum diberi amanat yang lebih besar, akan bisa lagi. Siapa tahu ada di antara antum yang diamanai untuk memiliki rumah tahfidz, ya. Amin. Otomatis barang-barangnya akan lebih banyak lagi. Nyesel kalau dari sekarang antum nanti nggak melakukan, baru sadarnya nanti setelah 10 tahun 20 tahun mendatang, menyesal. Maka dari sekarang berlatih untuk menjaga setiap barang yang dibeli oleh orang tua untuk kepentingan belajar antum di sini. Poin yang kelima, sudah siap pulang? Ustadz perpanjang 2 jam lagi saja ya. Gimana? Poin kelima, kalian pulang dari sini otomatis dikenal saudara, oh ini mondok, ini nyantri di pondok pesantren di Imam Nawawi.
tolong jaga nama baik pondok ini. Dijaga nama baik pondok ini. Siap? Ya. Jangan sampai nanti subuh-subuh habis sahur langsung tidur. Nah, ibunya udah ngeliat, gimana sih kamu mondok kok subuh nggak bangun-bangun? Ya. Waktunya sholat nggak keluar dari rumah. Ini ngapain di rumah? Laki-laki itu tugasnya di luar. Kalau di dalam rumah namanya emak-emak. Ya. Laki-laki tugasnya di luar. Ada sholat, adzan sholat, datang ke masjid. Itu laki-laki. Ya. Semua sholat fardu. Semua sholat fardu. Dan memang demikian, kalau nanti kalian sudah terjun, tahu betul bahwa tugasnya laki-laki banyak di luar. Ya, banyak di luar. Artinya banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di luar, termasuk sholat wajib, sholat Jumat, ya. Nanti berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan pemerintahan, cari nafkah, banyaknya di luar. Jadi biasakan untuk kebaikan ke depan terus demikian, ya. Tapi tetap jaga nama baik. Tetap jaga nama baik pondok, santri, akhlak yang baik, tidak tongkrongan, ya. Kok santri sama yang nongkrong-nongkrong biasa? Pakaiannya nggak beda misalnya. Dari mulai pakaian, dari mulai tutur kata, dari mulai aktivitas keseharian, tunjukkan bahwa kalian itu santri, bahwa kalian talibul Quran, orang yang belajar Quran. Dulu kita sudah belajar, ya. Itu beda. Dari sisi penampilan seorang santri, talibul ilmi, harus ditunjukkan, saya ini santri. Malu kalau pakai celana yang isbal, atau celana pensil, atau kaos-kaos ketat. Sudah, celana-celana sama kaos-kaos seperti ini kasihkan ke tukang pel, ya. Kasihkan ke tukang pel, buat keset dan yang lain sebagainya. Cari yang lain, ya, insya Allah ada rezeki, ada kemudahan biidznillah ta'ala. Celana-celana yang memang menunjukkan penampilan yang kurang baik, apalagi menjadi syariat seperti ini, ketat, ya, tidak menunjukkan santri dan lain sebagainya, lebih baik dipakai untuk ngelap kaca, ya, dipakai untuk yang lain, atau hanya tidur saja. Tapi khawatir kalau nanti biasa pakai tidur seperti itu dibawa keluar juga. Jadi untuk hal-hal yang lain lah, insya Allah ada rezeki untuk bisa mengganti pakaian-pakaian yang seperti itu. Rambut juga demikian. Coba copot semua kopiahnya. Siapa yang gondrong? Ustadz nasihatkan jangan kozak yang pertama, ya, supaya tidak kozak, rata panjang rambutnya, ya. Kemudian sekarang bagus, nanti 2 minggu 3 minggu panjang, segera dipotong sehingga penampilannya baik di mata orang, baik di mata syariat. Jadi mulai pakaian, mulai penampilan, pakai jam dan lain sebagainya misalnya, yang jelas tunjukkan penampilan yang baik. Kalau kalian adalah santri pondok pesantren Imam Nawawi. Kemudian banyak murojaah, ya. Kalau nggak di murojaah nanti hafalannya hilang. Kalau sudah ketemu biskuit, ketemu sirup, lupa nantinya, ya. Apalagi kalau sudah kumpul majelis sama kerabat, lupa nanti yang lain. Jadi murojaah itu tugas kita pribadi kepada Allah, ya. Tugas pribadi kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah murojaah. Jadi bukan tugas dengan pondok. Murojaah itu tugas kita antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus fahami itu sehingga kita dalam melakukan aktivitas tidak terbebani karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya lihat matanya sudah lirik-lirik ke kanan terus. Ada yang ke kiri terus, ada yang ke bawah terus. Ini sudah pengen pulang. Jadi sekali lagi pesan-pesan Ustadz yang tadi disampaikan dijalankan dengan baik. Siap ya? Oh, semangat sekali siapnya. Dengar tausiahnya malas.
Ya. Ustadz bilang 2 jam lagi. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, administrasi tetap dijalankan. Kemudian jangan lupa barang-barang dicek kembali yang masih di luar, yang masih di jemuran, yang masih di ember, mungkin ada yang masih punya rendaman, dicek lagi barang-barangnya ya, sehingga semuanya tidak meninggalkan barang di luar. Ini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Junaidi Abdillah hafidhahu ta'ala. Alhamdulillah ya, untuk kegiatan pembekalan praliburan hari ini sudah selesai. Mengingatkan terkait dengan kegiatan nanti setelah pasca liburan atau setelah nanti kalian datang hadir lagi ke pondok, ada informasi-informasi penting yang harus kalian perhatikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sirot, kemudian sama Ustadz Junaidi juga. Kegiatan nanti setelah kalian datang ke pondok itu ada kegiatan ujian. Nah, apa saja ujian yang akan kalian ikuti? Diperhatikan ya, simak dengan baik. Saya lihat kaldiknya. Untuk di bulan Juni nanti kalian akan mengikuti kegiatan ujian lisan. Ya, artinya seperti biasa ya, seperti semester yang lalu. Nanti tanggalnya kalau kalian di sini bawa catatan, silakan boleh dicatat atau diingat biar nanti bisa ada persiapan seperti itu. Untuk tanggalnya, untuk ujian lisan itu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Juni ya 2021. Kemudian untuk kegiatan ujian sekolah semester genap ya, berarti nanti kalian akan naik kelas ya. Kalau yang kelas 3 berarti akan lulus ya. Nah, untuk waktunya, untuk tanggal untuk ujian sekolah ya, itu tanggalnya tanggal 12 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021. Berarti berkelanjutan ya, dari ujian lisan kemudian dilanjut ada kegiatan ujian akhir semester genap. Kemudian untuk liburnya ini tanggal berapa? Tanggal 29. Nah, untuk libur ini pondok ya, itu dimulainya besok, terhitung besok dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 26 tanggal 26 Mei ya, Mei 2021. Nah, nanti tanggal keberangkatannya diingat ya, jangan sampai nanti kelamaan di rumah lupa berangkatnya kapan gitu ya. Untuk berangkat ke pondoknya lagi itu tanggal 27 Mei 2021 ya, dicatat ya dengan baik. Kemudian selain informasi tentang ujian dari Pak Teguh pribadi, kemudian semua ya para pengurus pondok mewakili mohon maaf ya kepada semuanya ya, khususnya untuk santri ya, apabila pada saat kita berinteraksi dengan kalian, entah itu di kelas, entah itu di lingkungan pondok, ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dimaafkan? Nih, alhamdulillah. Kemudian sedikit mengingatkan lagi, tadi sudah disampaikan, untuk kegiatan di rumah mohon dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang sudah kalian terbiasa di pondok ya, diteruskan kebaikannya. Kemudian selain itu juga titip pesan nanti ketika pulang, hati-hati, kemudian menggunakan masker, jangan sampai lupa ya, maskernya ketinggalan nanti balik lagi repot ya. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kegiatan pembekalan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.